Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan sedikit menyampaikan atau mempresentasikan materi kami. Dalam hal ini pembahasannya adalah tauhid dalam sudut pandang tasawuf atau tauhid menurut perspektif tasawuf. Nah, sebelum itu memang dalam Islam tauhid itu adalah akar fundamental di mana segala wilayah tauhid. Apalagi di dunia modern yang sekarang ini seakan-akan tauhid itu mengalami defisit bagi manusia. Semakin maju peradaban manusia, seolah-olah nilai tauhid atau mutu tauhid yang ada di dalam diri manusia itu semakin berkurang. Maka dari itu tentunya kita sebagai umat Islam memandang hal tersebut bisa dikatakan menjadi sebuah ironi tersendiri. Seharusnya semakin tinggi daya intelektualitas seorang manusia, maka harus semakin tinggi pula lah daya spiritualitas manusia tersebut. Nah, daya spiritualitas ini hubungannya dengan wilayah tauhid, apalagi tauhid dalam bingkisan atau dalam kacamata tasawuf. Maka dari itu kami di sini hendak sedikit memberikan bahasan mengenai tauhid dalam kacamata pandang tasawuf. Tentu di sebelumnya akan dibahas dulu mengenai epistemologi dari tauhid itu sendiri, kemudian diskursusnya dalam kacamata tasawuf, kemudian tipologi atau bentuk-bentuk tasawuf tersebut, kemudian dibahas juga korelasi mengenai tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Sekiranya itu pengantar dari saya untuk membuka presentasi pada sore hari ini. Karena bab mungkin paling panjang dalam materi ini. Langsung saja dimulai. Kita tahu Islam merupakan agama yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dalam agama ini diajarkan tentang pemurnian tauhid. Kenapa begitu? Dikarenakan tauhid sebelumnya ketika zaman Nabi Ibrahim sempat itu ada tauhid juga, tapi telah tercampur dengan berhala-berhala. Dikatakan pada waktu itu berhala digunakan sebagai perantara. Nah, kemudian di sini Nabi seperti mempunyai tugas untuk melakukan pemurnian ulang. Kemudian sejak awal tauhid memang telah menjadi kajian yang sudah lama dibahas, bahkan sering dan mungkin seperti tidak ada habisnya. Hingga mungkin zaman kontemporer sekarang masih dibahas. Perkembangannya meliputi wilayah konsep dan juga praktiknya. Konsep tauhid meliputi pemaknaan dan penjabaran mengenai tauhid itu sendiri. Untuk sisi praktiknya, di sini dimaksud adalah tentang bagaimana nilai-nilai tauhid dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam perkembangannya, tauhid telah dikaji dari berbagai perspektif. Karena pada dasarnya setiap pengkajian keagamaan Islam akan bersumber kepada tauhid, atau bisa dikatakan basic.
Seperti yang dikatakan sebelumnya juga, tauhid merupakan prinsip fundamental dari agama atau dasar paling dasar. Hal ini dikarenakan tauhid memiliki otoritas paling tinggi dalam agama Islam sendiri. Sehingga tidak mungkin ada satu ajaran Islam yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Nah, jika membahas tentang tauhid, pasti dong dari mana asal kata tauhid agar lebih paham. Tauhid berasal dari bahasa Arab, yaitu dari masdar dari kata wahada yuwahidu yang berarti mengesakan. Maksudnya adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah esa, tunggal atau satu. Bagaimana dalam bahasa Indonesia tauhid itu diartikan dengan sedangkan secara terminologis menurut Umar Al-Arbawi, tauhid adalah pengesaan pencipta yang dimaksud Allah dengan ibadah baik dalam zat, sifat maupun perbuatan. Ini berarti tauhid bermakna pengesaan Tuhan sebagai pencipta alam dengan segala realitas yang ada. Kemudian sedangkan cara pengesaan itu sendiri adalah bisa melalui melaksanakan ibadah yang hanya dikhususkan untuknya. Kemudian dalam panel lagi, tauhid dimaknai sebagai sistem kepercayaan Islam yang mencakup seluruh keyakinan kepada Allah dengan memahami nama-nama dan sifatnya, sekaligus kepada malaikat, iblis, jin, ruh, dan makhluk-makhluk gaib lainnya. Kemudian kepada Nabi, kitab suci, serta hal-hal eskatologis lain semacam hari kiamat, surga, neraka, itu perlu diketahui. Kemudian dalam pengertian lebih lanjut, tauhid memiliki definisi berbeda dari pendekatan sudut pandang. Pemaknaan tauhid oleh para teolog, orang yang membahas tentang Tuhan, berbeda dengan pemaknaan ulama fikih atau fuqaha. Begitu pula dengan pemaknaan kaum filsuf Islam, berbeda dengan pemaknaan kaum sufi. Inilah yang menjadi tauhid menjadi kajian yang panjang dan menarik. Bagi kaum teolog, pengesaan Allah Subhanahu wa taala ini melingkupi keesaan zat, sifat, dan perbuatan yang harus dijelaskan secara clear atau akal. Sedangkan bagi para fuqaha atau ahli fikih, kita tahu pasti tidak jauh-jauh dari yang namanya syariat atau ibadah, yakni berorientasi kepada peribadatan kepada Allah. Lain lagi dengan sufi. Sufi yang sedikit dekat dengan dari situ tadi dekat banget sama filsafat. Ini membahas tauhid dengan mengkontekskan upaya mendekatkan diri kepada Allah dan bahkan upaya penyatuan. Beberapa filsuf yang kita kenal dengan seperti teori penyatuannya dengan Tuhan dan sebagainya. Namun perbedaan-perbedaan ini tidak lantas keluar dari batasan pemaknaan, jadi tetap punya lingkup atau tidak boleh, tetap punya batasan lah. Asal tauhid bukanlah alasan untuk terjadinya perpecahan. Meski berbeda, tapi harus perbedaan itu dimaknai sebagai hal yang indah, jangan perpecahan. Mungkin itu buat Mas Aridika dan Pak Moderator karena sudah memberikan kesempatan pada sore hari ini untuk saya dan diskusi bersama kalian. Untuk melanjutkan
pembahasan yang dibawakan oleh Mas Aridika. Di sini saya akan menerangkan tipologi tauhid dalam tasawuf. Dalam tasawuf sendiri itu ada sekitar 5 tipologi. Yang pertama adalah tasawuf dzati, kedua tasawuf sifati, ketiga tasawuf af'ali, selanjutnya tasawuf tauhid syuhudi dan tauhid wujudi. Saya di sini akan mencoba menerangkan sedikit tentang tipologi tauhid dalam tasawuf. Pertama ada tauhid dzati. Tauhid dzati adalah tauhid secara sederhana adalah meyakini bahwa Allah hanya satu dan zatnya, dalam zatnya. Satu di sisi bukan dalam arti satu yang terbilang, melainkan satu yang esa. Bukan yang terbilang seperti satu terus ada 2, ada 3, enggak. Tapi Tuhan memang Maha Esa, memang satu, bukan satu yang bilangan, tapi satu, memang satu sudah dari zatnya. Oke, untuk konsep tauhid dzati ini adalah dijelaskan oleh Syekh Nafis Al-Banjari. Tauhid dzati diartikan sebagai kondisi tauhid tertinggi, di mana tauhid ini sudah bisa melingkupi tauhid sifati dan juga tauhid af'ali. Tauhid dzati. Perspektif tauhid dzati ini semua makhluk dianggap fana, semua makhluk dianggap tidak memiliki apapun, nol, tidak memiliki kekuatan dan tidak berdaya. Itu di tauhid dzati, karena yang kita agung-agungkan dalam perspektif ini adalah dzati, Tuhan yang Maha Esa. Hanya Tuhanlah yang memiliki kekuatan, hanya Tuhanlah yang memiliki af'al. Kita tidak memiliki apa-apa selain berharap kepadanya. Itu. Terus ada tauhid sifati. Tauhid sifati adalah tauhid bermakna pengesaan Allah melalui sifat-sifatnya, yakni meyakini bahwa seluruh sifat yang ada di dunia ini bersumber dari Allah. Kemudian meyakini bahwa setiap sifat adalah suatu dengan zatnya Allah, menyatu dengan zatnya Allah. Jadi kan ada banyak sifat. Kalau sekarang kan ada 20 sifat. Ini terbagi menjadi 2 atau 3 golongan. Ma'ani, Saudiyah, Ma'aniyah, Saudiyah dan lain sebagainya. Nah, sifat-sifat Allah itulah yang menempel di zatnya Allah dan tidak terpisah sama sekali. Dari antara zat dan sifat itu sama-sama yang ajali. Maksudnya ajali itu sudah dari dulu, bukan dari dulu, tapi sudah ada sejak awal pertama, sudah ada di dalam tauhid syuhudi. Yang terakhir adalah tauhid wujudi. Tauhid wujudi ialah akan sifat khas dari kaum sufi. Syuhudi tadi bermakna pengesaan dan penyaksian. Tapi kalau tauhid wujud adalah eksistensi. Seseorang bukan hanya menyaksikan kesatuan realitas Allah, namun juga mengalami penyatuan dengannya, melebur seolah-olah diri ini atau jiwa itu sudah melebur dengan Allah. Makanya ada beberapa aliran tasawuf yang sufi-sufinya itu mengaku bahwa yang ada di sini adalah Allah. Seperti tokohnya adalah Mansur Al-Halat, terus ada Al-Bustami, ada Siti Jenar, dan itu kan mengaku bahwa
ya itu juga memiliki sifat maupun zat Allah yang sudah melebur dalam diri mereka. Terus ada apa ya jenisnya, perspektif ilmu wahdatul wujud, kesatuan wujud. Jadi manusia itu apa ya, adalah kesatuan wujud antara manusia dan Allah. Nah itu berat. Nah sebagai juga tauhid itu melalui pengalaman spiritual dan bukan argumentasi burhan seperti ini. Ya. Ini akan kecuali apa nih? Hanya jika tingkat oke lah diri kepada Allah berdiri dengan yang lain. Semua itu nol, semua itu cuma butiran debu, kecil butiran debu, tidak ada apa-apanya. Wah, makanya nanti ada pasrah, zauk, terus ada khauf wa roja, terus ada ihwal seseorang, terus terbukanya hijab Allah dan sebagainya. Mungkin itu mohon nanti maulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih kepada Mas Dika dan Mas Ari telah menjelaskan epistemologi dan diskursus tauhid. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang tauhid dalam pandangan tasawuf. Setelah mengkaji tauhid secara umum, mari kita membahas posisi terhadap prinsip fundamental keagamaan, khususnya mengenai tauhid dalam perspektif tasawuf. Kita pembahasan tersebut terlebih dahulu makna tasawuf itu sendiri secara umum, yang secara sederhana dan mendasar. Makna tasawuf itu adalah upaya mendekatkan diri dengan Allah dengan sedekat-dekatnya, dan inti tasawuf ialah metode penyucian hati untuk menenangkan karakter mulia. Dan di sini tasawuf dibagi menjadi dua bentuk, yakni tasawuf teoritis dan juga tasawuf praktis. Yang pertama, tasawuf praktis sebagaimana akhlak yang menekankan pada upaya perbaikan tingkah laku, penanaman sikap tertentu. Jadi tasawuf praktis ini mengenai akhlak tasawuf dan berbeda dengan akhlak tasawuf yang lebih menekankan pada metode khusus atau khas yang untuk mencapainya. Sedangkan tasawuf teoritis adalah segala cakupan bahasan mengenai wujud tentang Tuhan, manusia, dan alam. Dalam kajian tasawuf teoritis, metode atau pendekatan yang digunakan adalah pendekatan intuitif dengan pengalaman spiritual. Tasawuf ini mengenai dengan Tuhan, manusia, dan alam. Kemudian perbincangan tentang konsep-konsep yang di dalam tasawuf, baik teoritis maupun praktis, sesungguhnya itu berangkal pada pembahasan mengenai konsep tauhid itu sendiri. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tasawuf adalah langkah awal prinsipil untuk kemudian membahas tasawuf lebih dalam. Sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya, cabang keilmuan Islam dilandasi oleh konsep tasawuf. Maka dari itu,
bangunan keilmuan tasawuf pun dibangun di atas fondasi konsep tauhid. Di sini saya ada suatu, menurut Abdul Al-Haq Al-As'ari, dalam perpustakaan Sufi setidaknya ada 4 pemaknaan yang berbeda. Yang pertama itu mengimani dan meyakini keesaan Tuhan. Yang kedua, disiplin kehidupan lahir dan batin berdasarkan kepercayaan tersebut. Yang ketiga, pengalaman dalam persatuan dan penyatuan dengan Tuhan. Dan yang terakhir itu teosofi atau filosofi tentang kenyataan yang bertolak dengan pengalaman kultural. Dalam pemaknaan yang lain, pemahaman tasawuf bagi Abu Zaid bin Abi Al-Khair ialah terlepas manusia dari segala keinginan jasmani dan kesenangan duniawi, sehingga menghilangkan segala ketergantungan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi si Abu Zaid ini, barang siapa yang masih memiliki ketertarikan atau ketergantungan dengan selain Tuhan, maka dia belum bertauhid dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, keseluruhan para sufi masyarakatan keterlepasan kepada segala hal duniawi sebelum kemudian dapat menegaskan bahwa hanya akan ada. Setelah adanya penegasan tersebut, Abu Zaid maka penyatuan dengan kehendak Tuhan yang akan tercapai. Hanya setelah penyatuan tersebut tercapailah, baru tauhid tersebut dapat terwujudkan ke dalam diri. Ada perspektif lain yang dikatakan oleh Fazlur Rahman, seorang cendekiawan Islam yang bercorak sofistik, mencoba memaknai tauhid itu sendiri. Pendapatnya yaitu bahwa keyakinan yang benar adalah menyatakan bahwa Tuhan itu esa dan memegang pernyataan tersebut. Memegang di sini artinya, teman-teman, ketika sudah menyatakan keesaan Tuhan, maka tidak lagi berbicara dengan makhluk, mengenai makhluk maksudnya, atau berpikir mengenai di dalam hati, bahkan kita seolah-olah makhluk itu tidak ada. Itulah beberapa pemaknaan yang mengenai tauhid yang dikemukakan oleh beberapa tokoh yang tadi saya sebutkan, sehingga dapat dipahami oleh kita semua melalui uraian tadi bahwa tauhid dalam tasawuf memang dipandang jauh lebih mendalam, baik secara teoritis maupun praktis. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan dalam tauhid dalam pandangan tasawuf. Tasawuf ini dalam dunia sosial. Ya hubungannya tentang interaksi kita sebagai manusia secara sosial. Untuk yang mendapatkan bagian ini, saya persilahkan Mbak Miftahul Jannah. Baik, saya akan menjelaskan tentang kontekstualisasi dan implikasi tauhid sofistik dalam dunia sosial. Di tengah kehidupan yang penuh materialisme dan hedonisme, tauhid dalam makna sofistik memberikan peran penting bagi kehidupan sosial. Tauhid dalam posisi ini yang meniscayakan bahwa pada dasarnya wujud yang ada di dunia adalah fana. Dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan wujud hakiki dapat mendorong manusia untuk sadar diri dan membersihkan hati atau takdirat an-nafs hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tadiyatun nafsi. Inilah misalnya seseorang dapat terdorong untuk terus melakukan kejujuran, keteladanan, rendah hati, kesabaran, dan berbagai nilai penting lainnya. Selain itu, tauhid dalam permenaan sofistik tidak hanya memberikan dampak
positif, kuatnya hubungan sosial seseorang dengan Tuhannya, akan tetapi juga dengan manusia yang lain, dan bahkan dengan alam. Dengan konsep tauhid zuhudi yang merupakan salah satu tipologi tauhid dalam tasawuf, manusia dituntut untuk membangun keterikatan satu sama lain, sehingga akan terbangun relasi antar sesama dalam ruang keharmonisan dan jauh dari kekerasan. Makna seseorang yang meyakini tauhid seperti ini tidak harus orang-orang di sekitarnya difokuskan dalam dunia keagamaan, tapi siapapun memiliki keputusan di tauhid ini, baik pedagang, politisi, pebisnis, karyawan, dan lain sebagainya, dengan tetap memegang prinsip tauhid. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan Mbak Sita. Iya, untuk Mbak Sekar saya persilahkan untuk sedikit menambahi bahasan pada kali ini. Monggo. Baik, saya akan menambahi tentang kontekstualisasi dan implikasi tauhid sufistik dalam dunia sosial. Singkatnya saya di sini akan meringkas dari penjelasan Mbak Miftah itu. Tauhid dalam pendekatan tasawuf menjadi jalan keluar terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk melepaskan berbagai kebisingan kehidupan sosial, duniawi yang metafisik, tauhid ini dapat mempereratkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mempererat keharmonisan manusia satu sama lainnya. Juga dapat mempererat persaudaraan beragama dalam bingkai ketauhidan yang hakiki. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih ya teman-teman. Kiranya secara garis besar yang bisa kami sampaikan adalah semacam itu tadi, bahwasanya tauhid itu adalah akar fundamental atau prinsip fundamental bagi Islam atau bagi orang-orang muslim, bahwa segala sesuatu, tindakan maupun apa saja yang kita lakukan di dunia itu muaranya adalah untuk bertauhid atau mendekatkan diri kepada Allah, karena memang kita sebagai manusia ini hanya fana sementara, sedangkan yang hakiki kita tahu bahwa hanya Allah semata yang benar-benar hakiki, yang lainnya hanyalah pancaran-pancaran, bukan yang memancarkan gitu. Maka tasawuf intinya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, meskipun dalam rangka bertasawuf atau mendekatkan diri kepada Allah itu bukan hanya berlaku pada orang-orang yang berkecimpung dalam hal agama. Mau profesi apapun itu, asalkan orientasinya adalah keridhaan Allah, orientasinya adalah untuk wilayah keakhiratan, maka orang tersebut sudah melakukan tasawuf dalam hidupnya. Jadi tasawuf itu bukan masalah yang hanya berpaku pada wilayah keagamaan atau orang-orang yang mendalami keagamaan saja atau yang berkecimpung dalam keagamaan, tapi juga menyeluruh. Jadi semua orang berhak untuk melakukan tasawuf dan berhak untuk dinilai telah melakukan atau merealisasikan konsep tasawuf dalam hidupnya. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Tentunya ada banyak salah katanya ya, ada banyak kurangnya. Maka dari itu kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.